Tumbuh dewasa itu aneh ya. Dulu waktu kecil, kita pengen cepet gede. Biar bisa tidur larut, nggak usah izin main, dan punya uang sendiri. Tapi sekarang, setelah besar, rasanya justru pengen balik. Pengen jadi anak kecil lagi, yang satu-satunya masalah cuman PR dan rebutan remote TV. Tumbuh dewasa itu bikin lelah. Kita dipaksa memilih, dipaksa kuat, dan dipaksa ngerti semuanya. Bahkan saat hati kita sendiri belum benar-benar siap. Dulu, waktu kecil, kita selalu diajarin soal cita-cita. Mau jadi dokter, polisi, astronot. Tapi nggak ada yang ngajarin gimana cara tetap bertahan saat hidup nggak sesuai rencana. Nggak ada yang ngajarin kalau akan datang hari-hari di mana kamu merasa gagal, kesepian, atau nggak cukup. Nggak ada yang ngajarin kalau teman bisa berubah, cinta bisa bertepuk sebelah tangan, dan pekerjaan nggak selalu menyenangkan. Dan yang paling nyesek, nggak ada yang bilang, kalau kadang kamu harus pura-pura kuat, padahal di dalam kamu hampir runtuh. Tapi itu bagian dari tumbuh. Karena tumbuh itu bukan soal jadi hebat, tapi soal belajar menghadapi kenyataan tanpa kehilangan diri sendiri. 1. Saat ekspektasi dan realita bertabrakan. Saat kita kecil, dunia terasa besar dan penuh kemungkinan. Tapi saat dewasa, dunia tetap besar, hanya saja kita mulai sadar bahwa semua butuh perjuangan. Kita mulai sadar bahwa mimpi aja nggak cukup. Kita perlu kerja keras, koneksi, ketahanan, dan mental yang kuat. Kadang kita merasa gagal bukan karena kita malas, tapi karena kita terlalu lelah berjuang dalam senyap. Terlalu sering dibandingkan, terlalu sering disalahpahami, dan terlalu sering menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Tapi justru di situ letak pendewasaan, bahwa kita belajar menerima, hidup nggak adil, tapi kita tetap bisa memilih sikap. 2. Belajar melepaskan dan memaafkan. Tumbuh juga berarti belajar melepaskan. Melepaskan teman yang sudah berubah arah, melepaskan cinta yang tak dibalas, melepaskan harapan yang tak menjadi kenyataan. Dan itu nggak mudah, karena kita tumbuh dalam keyakinan bahwa kalau kita sayang, kita harus berjuang. Tapi ternyata ada hal-hal yang justru makin menyakitkan kalau terus dipertahankan. Tumbuh berarti tahu kapan harus bertahan dan kapan harus berhenti. Tahu bahwa melepaskan bukan berarti kalah, tapi justru bentuk tertinggi dari penerimaan. Dan kadang kita juga harus belajar memaafkan. Memaafkan orang lain yang menyakiti kita. Dan memaafkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu. Karena kalau kita terus menyimpan luka, kita akan sulit melangkah. 3. Rasa sepi. Itu bagian dari proses tumbuh dewasa, juga bikin kita makin sering merasa sepi. Bukan karena kita sendirian, tapi karena nggak semua orang bisa ngerti apa yang sedang kita rasakan. Semakin dewasa, circle kita makin mengecil. Bukan karena kita sombong, tapi karena kita mulai pilih-pilih siapa yang pantas masuk ke dalam hidup kita. Sepi itu wajar, karena dalam kesendirian, kita justru menemukan hal-hal yang dulu terlewat. Tentang diri sendiri, tentang makna hidup, tentang apa yang benar-benar kita cari. Jangan takut sendiri, karena dari kesendirianlah kamu belajar berdiri dengan kakimu sendiri. 4. Menerima diri dan perjalananmu sendiri. Kadang kita terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain, sampai lupa menghargai diri sendiri. Kita lihat teman-teman sudah menikah, punya mobil, punya rumah, karier stabil. Sementara kita masih berjuang, masih bingung, dan masih sering bertanya, aku ini salah langkah ya? Tapi dengar ini, hidup itu bukan lomba lari. Semua orang punya garis start dan finish yang berbeda. Nggak semua orang ditakdirkan untuk sukses di usia 25. Ada yang baru nemu jati diri di usia 30, dan itu nggak apa-apa. Yang penting kamu tetap jalan, meskipun pelan, meskipun sering jatuh, asal kamu nggak berhenti. Tentang keluarga, tentang rasa bersalah, tentang luka yang kita pendam. Kadang kita tumbuh dengan banyak luka dari keluarga. Ada yang dibesarkan tanpa pelukan, ada yang tumbuh dengan bentakan, ada yang sejak kecil harus jadi anak kuat karena nggak boleh nangis. Dan saat dewasa, luka-luka itu muncul lagi. Dalam bentuk overthinking, rasa tidak percaya diri, atau kecemasan berlebih. Tapi kamu nggak salah, dan kamu nggak rusak. Kamu cuma belum sembuh, dan kabar baiknya, kamu masih bisa sembuh. Pelan-pelan, dengan menerima.
dengan memaafkan, dengan berdamai. Tumbuh itu proses yang panjang. Kadang kamu merasa baik, kadang kamu merasa runtuh lagi. Tapi itu bagian dari perjalanan. Nggak usah buru-buru. 6. Kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira. Kalau kamu lihat ke belakang, ada banyak hal yang dulu kamu kira nggak akan bisa kamu lewati. Tapi nyatanya, kamu bisa. Dulu kamu pernah kehilangan dan kamu masih bertahan. Dulu kamu pernah gagal dan kamu masih bangkit. Dulu kamu pernah disakiti dan kamu tetap memilih untuk tidak menjadi orang yang menyakiti. Itu artinya kamu tumbuh dan kamu kuat. Kamu nggak perlu jadi sempurna. Cukup jadi dirimu, Sen.